Wara'ah Ad-Darsu Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 dari kitab Ithaf Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan li Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Fi bayan, penjelasan ma yuhram, segala sesuatu yang diharamkan, ma yuhram, yang diharamkan, fi haqqis shaim, diharamkan pada orang-orang yang berpuasa. Jadi penjelasan tentang sesuatu yang diharamkan untuk dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Kemudian muqaddimah, alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. I'lamu, maka ketahuilah, anna lisawm, sesungguhnya puasa itu memiliki adab-adab. Tajibu mura'atuha, yang wajib, tajib, yang harus, yang wajib, mura'atuha, untuk diperhatikan. Wa takhalluq, dan memperhias diri, biha, dengan adab tersebut. Ya, takhalluq artinya berakhlak dengan adab tersebut, memperhias diri dengan adab-adab tersebut. Liyakuna shaum, agar saum kita, agar puasa kita, mutamasyian, itu akan sejalan, selaras, ala wajhil masyru', dengan puasa yang disyariatkan, dengan puasa yang disyariatkan, dalam bentuk puasa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Litatarattaba, agar puasa tersebut, agar puasanya memberikan efek alaihi, kepadanya, fawaiduhu, agar faedah-faedah dari berpuasa itu berefek, memberikan timbal balik kepada orang yang melaksanakan adab-adab tersebut. Artinya apabila dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak dan adab-adab yang disebutkan oleh penulis di sini, maka puasanya akan memberikan faedah kepada dirinya. Puasa akan memberikan manfaat kepada orang yang beradab dengan adab-adab ini ketika dia berpuasa. Wa yahsulul maqsud minhu, dan wa yahsul, dan akan didapatkan, al maqsud, yang dikehendaki, minhu, dari puasa itu. Jadi seseorang akan dapat apa yang dikehendaki dari puasa, diantaranya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Setelahnya apa? La'allakum tattaqun. Agar didapatkan la'allakum tattaqun tadi, salah satu cara mendapatkannya adalah dengan beradab dengan adab yang disebutkan di sini ketika berpuasa. Wala yakunu ta'aban, dan dia juga tidak menjadi ta'ab, tidak menjadi orang yang capek dan letih. Capek dan letih ala sahibihi, bagi orang yang berpuasa tersebut, biduni faedah, tanpa dia mendapatkan faedah apapun. Jadi dia tidak akan, artinya capek dan letih dia itu tidak akan sia-sia tanpa faedah. Kalau dia berpuasa dengan adabnya, dengan akhlak yang benar dalam berpuasa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim, rubba, barangkali, boleh jadi, alangkah banyaknya, shaim, orang yang berpuasa. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa, banyak orang berpuasa. Kaum muslimin miliaran di dunia ini, banyak kali orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, dan dia tidak mendapatkan, laisa lahu, dan tidak ada untuk dia, untuk orang yang berpuasa tadi, min siyamihi, dari puasa dia enggak ada apa-apa, enggak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', illa, melainkan ju', hanya rasa lapar yang dia dapatkan.
Ya, berapa banyak orang berpuasa, ya, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, tidak ada faedah, nggak ada apapun kecuali lapar aja. Dia berpuasa, dia lapar, dah. Itu sebatas itu aja. Tak ada yang lain. Ya, ini hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa ghairihi. Falaisa siyam, kata penulis ini, dan tidaklah puasa itu mujarrad sekedar tarkit ta'am, meninggalkan makan, meninggalkan ta'am, makan. Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan wa syarab, dan minum faqat saja. Ya, enggak itu. Ya, bukan puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan minum saja. Walakinnahu, dan akan tetapi, ma'adzalik, bersamaan dengan itu juga, tarku, meninggalkan segala sesuatu, la yanbaghi, yang tidak pantas, ya, yang tidak pantas, tidak seyogyanya dikerjakan, minal aqwal, berupa ucapan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan al muharramah, yang diharamkan, awil makruhah, atau yang dimakruhkan. Ya. Jadi selain meninggalkan makan dan minum, dia juga harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan dan dikerjakan, berupa ucapan yang haram dan makruh. Qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf terdahulu, ulama kita terdahulu, ahwanu siyam, ya, puasa yang paling ringan. Ahwan artinya yang paling ringan. Ahwanu siyam, puasa yang paling ringan itu apa? Tarkut ta'am, ya, meninggalkan makan, wasyarab, ya, dan minum. Nah, itu yang paling gampang. Ya, makanya orang-orang kufar ketika mereka melakukan program, ya, diet dan sejenisnya, atau ingin menjaga kesehatan, mereka berpuasa. Ya, mereka berpuasa. Puasa mereka apa? Meninggalkan makan minum saja. Ya, adapun berbuat haram dan yang lainnya mereka tetap kerjakan, berzina dan seterusnya tetap mereka kerjakan, tapi mereka meninggalkan makan dan minum, ya, untuk menjaga perutnya saja, demi kesehatan mereka, karena itu yang paling mudah, paling gampang dikerjakan. Fa innahu, ya, maka sesungguhnya puasa tersebut la yatimmu taqarrub, ya, puasa, ya, tidak akan sempurna, yatim tidak akan sempurna, taqarrub ilallah, tidak akan sempurna mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bitarki, dengan meninggalkan syahwat, ya, hawa nafsu, syahwat, al mubahat, yang mubah-mubah, ya, syahwat-syahwat yang mubah, ya, illa ba'da taqarrub ilaihi, melainkan setelah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, bitarki ma haramallah, ya, dengan meninggalkan segala sesuatu yang Allah haramkan atasnya, ya, fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Artinya apa? Beliau mengatakan di sini, ya, orang tidak akan bisa berpuasa dengan benar, berpuasa dengan taqarrub, ya, mendekatkan diri benar-benar kepada Allah, ya, dengan meninggalkan sesuatu yang mubah. Makan mubah, boleh, mubah artinya boleh, ya, diizinkan, ya, minum juga boleh, berhubungan intim dengan istri juga boleh. Seseorang tidak akan bisa meninggalkan itu dengan sempurna sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, melainkan, ya, dia telah meninggalkan semua keharaman dalam setiap keadaan. Nah, itu maksudnya di sini. Kalau hari-hari dia sebelum Ramadan, ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat yang di situ diharamkan oleh Allah, ya, mengerjakan sesuatu, terbiasa dengan sesuatu yang haram, maka ketika masuk bulan Ramadan dia nggak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar, tidak akan sampai kepada Allah dengan semestinya dalam puasanya, pasti. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan yang haram-haram sebelum berpuasa. Nah, maka kata beliau di sini, sebagian ulama salaf mengatakan nggak akan sempurna taqarrub dia sebelum dia ninggalkan dulu yang haram, baru dia ninggalkan yang mubah. Ya, kalau, ya, apa namanya, yang riba dikerjakan, kemudian
ghibah, namimah dan seterusnya dilaksanakan, sholat ditinggalkan, kemudian menipu dan tidak amanah dalam bekerja dan segala macam, ya, kemudian berlaku zalim terhadap anak dan istrinya. Kalau seperti itu dia kerjakan di luar Ramadan, maka ketika masuk bulan Ramadan dia nggak akan bisa sempurna beribadah kepada Allah walaupun yang dia tinggalkan tadi mubah, meninggalkan makan mubah, ya, makan minum ya mubah, dia tinggalkan, nggak akan sempurna itu sampai dia tinggalkan dulu yang haram itu, ya. Maka wal muslim, ya, maka dan seorang muslim itu wa in kana wajiban, ya, walaupun wajib bagi dia, ya, wajib atas seorang muslim itu tarkul haram, meninggalkan sesuatu yang haram, fi kulli waktin, dalam setiap waktu, ya, meninggalkan haram wajib di setiap waktu, bukan Ramadan saja. Illa annahu, melainkan, ya, hanya saja fi waktu siyam, pada waktu berpuasa, akad artinya lebih ditekankan lagi, ya, lebih harus meninggalkannya. Di luar Ramadan harus ditinggalkan, ya, di dalam bulan Ramadan harus lebih ditekankan, benar-benar ditinggalkan dan tidak ada sama sekali, ya, lirikan atau ingin mencoba-coba, ya, melakukan yang haram tadi, lebih ditekankan, ya, karena puasa tadi dia, ya, yang mentameng kita, memberikan perisai kepada kita untuk meninggalkan yang haram tersebut. Falladhi yaf'al, dan maka orang-orang yang mengerjakan haram, ya, mengerjakan sesuatu yang haram, fi ghairi waqti siyam, ya, di waktu-waktu selain berpuasa, ya, artinya bukan di bulan Ramadan secara khusus, artinya dia mengerjakan haram tapi bukan di bulan Ramadan, ya'thamu, maka dia berdosa, ya, mendapatkan dosa, wa yastahiqqul, dan dia berhak, ya, dia berhak al-uqubah, mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan hukuman, ya, karena memang, ya, al-jaza'u, balasan itu min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan, ya, kama tadinu tudan, kata para orang Arab dulu, sebagaimana engkau berbuat maka seperti itu juga engkau akan dibalas. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang haram, ya pantas dong untuk dihukum, ya. Makanya sering kita sebutkan, ya, di antara bentuk, ya, kezaliman yang paling zalim dan ucapan yang paling keji yang pernah ada di permukaan bumi ini adalah ketika seseorang mengatakan Allah zalim. Ya. Ada yang pernah ngomong Allah zalim enggak? Ada. Hati-hati. Itu ucapan yang paling keji dan buruk yang pernah diucapkan oleh seorang muslim, mengatakan Allah zalim. Ya, Allah tidak pernah zalim. Wa huwa ahkamul hakimin, wa huwal alimul hakim, wa huwa samiul hakim, wa huwa aliyul hakim. Jadi Allah enggak pernah zalim. Ketika Allah menyiksa kita dengan hukuman-hukuman yang Allah segerakan di permukaan bumi, maka itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk kezaliman. Kenapa? Ya, kama tadinu tu, dan sebagaimana engkau berbuat maka seperti itu juga engkau akan dibalas. Ya, ketika kita berbuat maksiat, ya, kita menerjang larangan-larangan Allah, ya pantas dapat hukuman. Seharusnya sebagai seorang muslim terima, pasrah, ya, dengan apa yang telah Allah berikan berupa hukuman tadi. Kemudian setelah itu apa? Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, bukan dengan cara mencari-cari atau mengucapkan perkataan-perkataan yang keji seperti tadi. Nah, maka orang yang melakukan keharaman, ya, maka dia pantas mendapatkan hukuman dari Allah. Wa idza fa'alahu fi waqti siyam, maka wa idza, apabila fa'alahu, dia mengerjakan haram fi waqti siyam, ya, pada waktu berpuasa, fa innahu, ya, ma'al itsm, maka sesungguhnya, ya, dia akan mendapatkan bersama dengan dosa, wastihqaqil uqubah, dan keberhakan, ya, keberhakan hukuman, yu'athiru dzalik ala siyamihi, maka, ya, maksiat tadi, keharaman tadi akan yu'athir, ya, mempengaruhi ala siyamihi, ya, terhadap puasa dia, bin naqs, baik mengurangi
pahala puasanya, au butlan atau membatalkan puasanya. Ya, jadi suatu yang haram dikerjakan di bulan Ramadan ada dua opsi, Pak. Ya. Maksiatnya dikerjakan bulan Ramadan ketika berpuasa ada dua opsi. Opsi pertama, pahala berkurang. Opsi yang kedua, no pahala. Batal, puasanya batal. Nanti akan disebutkan di sini apa yang diharamkan. As-shaim, ya, seseorang yang berpuasa hakikatan, secara hakiki, ya, yang benar-benar berpuasa, dia adalah man soma, orang-orang yang berpuasa, batnuhu, perutnya berpuasa, anisyarab, ya, dari minum, wa ta'am, dari makan. Jadi perut dia orang yang puasa sebenar-benar puasa, perut dia berpuasa dari makan dan minum. Wasomat, dan juga berpuasa jawarihuhu, dan juga berpuasa jawarih anggota tubuhnya juga berpuasa dari apa? Anil atham, dari maksiat, dari dosa, ya, anggota tubuh dia juga berpuasa dari dosa dan maksiat. Wasoma lisanuhu, dan juga berpuasa lisan dia juga berpuasa dari apa? Anil fahshi, dari ucapan yang keji, waradiil kalam, dan ucapan-ucapan yang kotor. Berpuasa dari situ, ya, terbiasa mungkin berucap dengan ucapan keji di pasar, apa mungkin ketika kumpul dengan kawan-kawan pakai bahasa-bahasa yang apa ya, bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang itu yang istilahnya bahasa yang kotor, ya, ucapan-ucapan yang kotor, ya, mungkin mohon maaf, ya, mungkin sebagian saudara kita manggil temannya, ya, dengan panggilan mungkin seumpamanya binatang, ya, panggilan binatang dipanggil kawannya, ya, yang istilah apa istilahnya tuh, kalau anak muda sekarang tuh anjir gitulah, Pak, anjir tidak tahu juga. Nah, seperti itu dia nggak berpuasa, lisan dia masih ngucap seperti itu, nggak berpuasa, ucapan kotor seperti itu. Ya, jadi perut dia yang berpuasa, ucapan dia dari ngucap perkataan seperti tadi, ya, nama-nama binatang dipanggil untuk menyebut kawannya, ya, ini lisan dia belum berpuasa, ya, nggak sempurna, bukan orang yang sesungguhnya berpuasa seperti itu, ya. Wasoma sam'uhu, dan juga berpuasa sam'uhu, ya, dan juga berpuasa sama dia, artinya pendengaran dia juga berpuasa. Dari apa? Pendengaran ini berpuasa dari apa? An istima, dari mendengar, ya, mendengar istima al-aghani. Al-aghani artinya mendengar nyanyian, ya, mendengar nyanyi, lagu-lagu didengar, ya. Kalau masih didengar berarti nggak berpuasa, telinga dia tuh nggak berpuasa, ya. Karena apa? Ya karena mendengarkan musik, ya, sepakat 4 mazhab mendengarkan musik itu hukumnya haram, udah jelas, udah ma'ruf, sering kita dengar, ya, mendengarkan musik, ya, dan banyak sekali dalil-dalil, di antaranya surat Luqman, kemudian dalam surat Al-Isra, ya, menyebutkan tentang haramnya nyanyian-nyanyian yang di situ, ya, terdapat kata-kata dan bait-bait yang penuh dengan maksiat. Nah, jadi seorang yang berpuasa harus berhenti mendengarkan musik-musik yang tadi. Wal ma'azif, ya, dan dia juga berhenti dari meninggalkan, ya, oke, ya, dia meninggalkan nyanyinya, lagunya kita tinggalkan. Tapi ma'azif alat-alat musik juga harus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, ya, suara-suara seperti itu, alat-alat musik dan semuanya, ya, gitar lah atau drum, tinggalkan semuanya. Kalau nggak ditinggalkan nggak berpuasa, berarti masih, ya, berlarut dalam itu, nggak berpuasa, ya. Dan, ya, dan juga, ya, secara khusus, ya, mungkin sedikit tanbih atau peringatan. Mungkin kita sering melihat, ya, dalam, ya, video-video pendek, baik, ya, video short gitu, ya,
video-video pendek gitu di dalam YouTube atau terkadang kan sering diputar, sering kita lewat kemudian terdengar musik. Itu hati-hati. Kita ketika membiasakan diri mendengarkan seperti itu akan menarik kita kepada hal yang lebih dahsyat dan lebih parah dari itu. Ya. Jadi kalau seumpamanya kita lewat ya ngelihat video-video pendek seperti itu kemudian ada musiknya, ya kecilkan saja. Kita kan ingin melihat apa? Videonya, bukan mendengar suaranya. Suaranya kan cuma latar belakang ya tentang video itu. Jadi usah dikecilkan saja ya, atau langsung dilewatkan. Ya. Karena kalau kita masih ya kita puasa kemudian kita mendengar seperti itu, ya nggak cocok lah, nggak sesuai dengan puasa kita. Jadi kalau ada video pendek dan seperti itu yang ada musiknya, ya ada suara-suara musiknya, tapi nggak ada nyanyian, cuma suara aja. Itu juga belum dikatakan berpuasa. Wal mazamir, dan juga seruling-seruling syaitan, mazamir, mizmar. Ya, artinya ini ya, seruling hanya dijadikan ya, sebagai gambaran saja. Jadi seruling masuk, gitar masuk, piano masuk, biola masuk semuanya. Jadi ini cuma menyebutkan satu saja dan masuk juga semuanya. Semua tadi ya alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian yang tadi ya kalau masih didengarkan berarti telinga dan pendengaran kita belum berpuasa dan kita tidak dikatakan orang yang sebenar-benarnya berpuasa. Maka tinggalkan dahulu ya dari mendengarkan ya musik dan kawan-kawannya ya. Ketahuilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, musuh Al-Qur'an, salah satu musuh Al-Qur'an yang paling besar itu musik. Hati-hati loh. Salah satu senjata terkuat yang dikirim oleh syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin ya, untuk untuk menggiring kaum muslimin mencuekkan dan melalaikan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu di dalam lemari aja, berdebu. Tahun depan Ramadan baru dibuka. Salah satunya apa? Hobi dengar musik. Ini bahaya loh ya, kekejian dan dosa ya, yang dilakukan oleh seseorang yang mendengar musik itu bukan dosa kecil Pak, dosa besar. Al-Qur'an yang ditantang. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ya kepada Nabi SAW ya, selama 23 tahun turunkan Al-Qur'an ya, semua perkara. Kemudian datang syaitan, kita kirim juga ya senjata untuk menghancurkan Al-Qur'an. Apa senjata mereka yang paling ampuh zaman sekarang? Musik dan nyanyian-nyanyian. Jadi musik itu ya adalah salah satu senjata penghancur Al-Qur'an yang dimiliki oleh iblis dan bala tentaranya. Jadi jangan anggap enteng musik itu, berat masalah musik itu ya. Para ulama mengatakan apa ya, jangan engkau melihat kecilnya dosa dan maksiat, tapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat ya. Santai bela, cuma eso itu dengar kayak gitu, dengar Al-Qur'an juga. Jangan anggap seperti itu ya. Dosa itu ya jangan dilihat kecilnya, tapi kita lihat siapa yang kita maksiati ya. Apakah yang kita maksiati ini makhluk, presiden yang kita maksiati ya, gubernur, atau yang kita kemaksiati robnya presiden dan robnya gubernur? Enggak, robnya, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta semua ini, itu yang kita maksiati dengan kita mendengarkan musiknya. Hati-hati ya. Orang-orang musyrik ya, mereka mengatakan ya wal ghaufihi ya, buat kegaduhan, buat manusia itu lalai dari Al-Qur'an. Ya, orang musyrik suka mereka ketika Nabi membacakan Al-Qur'an, mereka tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul. Agar apa? Agar orang musyrik yang ingin masuk Islam ya terlalaikan dari mendengar Al-Qur'an. Hati-hati. Jadi mendengarkan musik termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Dan sebagaimana kita sebutkan, membiasakan diri dengan mendengarkan ya potongan-potongan video pendek tadi yang di situ ada musiknya dan kita tidak mengecilkan volumenya ya, lambat laun dengan membiasakan diri itu akan menarik diri kita kepada yang lebih parah dan lebih haram, yaitu apa? Mendengarkan
ya secara sempurna mesti. Ya, mulai nanti ya setelah terbiasa mendengarkan ya, ada pula pakai istilah ya murojaah ya, nostalgia dengan maksiat. Murojaah dulu lah. Nostalgia enggak boleh, nostalgia seperti itu. Ya memang ya kayak gitu ya, keadaan kita di negeri ini memang terkadang berat ya, namun tetap kita berusaha untuk maksimal untuk mempuasakan telinga kita dari mendengarkan yang haram-haram berupa musik dan kawan-kawannya. Kemudian juga mendengarkan apa? Wa kalamil muktab ya, dan kalam dan ucapan-ucapan al-muktab, ucapan gibah. Nanti akan disebutkan apa artinya gibah di sini. Wan namam, dan ya namam adu domba. Ya, adu domba, fitnah. Ya, jadi harus berhenti puasa telinganya dari mendengarkan ya ucapan-ucapan yang gibah dan yang namimah. Wasoma basaruhu, dan juga berpuasa ya penglihatan dia. Basar, penglihatan dia, berpuasa anin nazar, dari melihat ilal haram. Melihat ke yang haram-haram. Ya juga berpuasa dari situ. Ya, melihat ya wanita yang telanjang ya, bertampilan seksi ya di media sosial dan semacamnya. Ya, harus berpuasa dari situ. Jangan jangan dilihat, langsung ditinggalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man lam yada, ya barang siapa yang tidak yada, artinya tidak meninggalkan, yatruk. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur ya, qaulaz zur, ucapan zur. Ucapan zur kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan makna qauluz zur kadzib, dusta. Ya, qauluz zur itu artinya dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, wal amal, dan mengerjakan bihi, dan mengerjakan kedustaan. Ya, jadi berbuat bohong. Kalau enggak ditinggalkan, apa? Falaisa lillah, maka Allah ya tidak hajah, tidak butuh. Falaisa lillah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ya. Nah, makna tidak butuh di sini artinya tidak mengharapkan. Bukan berarti kalau kita tinggalkan Allah butuh, enggak. Artinya Allah ya hajah di sini maknanya iradah, keinginan. Jadi Allah tidak inginkan, tidak menginginkan dari puasa dia fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak menginginkan pahala ya, dan Allah tidak inginkan amal dia tadi ya mendapatkan diterima di sisi Allah. Jadi Allah tidak butuh fi ayyada, Allah tidak butuh, tidak mengharapkan ayyada ta'amahu ya, dia meninggalkan makan dia, wa syarabahu, dan minuman dia. Rawahul Bukhari. Ya, jadi kalau dia masih mengerjakan dusta dan berbohong ya, Allah enggak mengharapkan dia dia berpuasa, dan Allah tidak mengharapkan dia meninggalkan makan dan minum, enggak. Karena apa? Dia cuma hanya itu saja yang dia tinggalkan. Ya, lisan dia masih enggak berpuasa, pendengaran dia enggak berpuasa, tangan dia enggak berpuasa. Jadi Allah tidak ya terima pahala dia, puasa dia. Tapi bukan berarti dia enggak berpuasa, enggak. Dia tetap berpuasa, wajib hukumnya. Kalau dia tinggalkan dia berdosa, tapi dia enggak dapat pahala. Ya, enggak dapat pahala ya. Wa innahu, dan sesungguhnya wajib ala shaim, wajib bagi seseorang yang berpuasa. Apa yang wajib? Ayyajtanibal ghibah, dia meninggalkan ghibah, harus wajib. Wan namimah, dan dia meninggalkan namimah, adu domba. Wasyatam, dan mencela, melaknat, mencela. Walima rawa syaikhan, dikarenakan apa yang diriwayatkan oleh syaikhan ya, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila hari berpuasa kalian, apabila salah satu di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka jangan dia rafas. Fala yarfus artinya ya nanti akan disebutkan rafas itu apa.
Fala yarfus, jangan artinya yarfus itu adalah ucapan keji. Jangan dia melakukan perbuatan keji, wala yafsuk, dan jangan berbuat fasik. Ya, fasik itu khuruj an taatillah. Fasik itu ya orang fasik ya, mungkin kita sering dengar, oh itu fasik. Ya, Allah tidak menyukai fasikin, orang-orang fasik. Fasik itu apa artinya fasik itu? Fasik itu khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu fasik. Ya, nah, mungkin semuanya seseorang dia masih ya Allah mengharamkan, kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah mengharamkan rokok, dia masih merokok, berarti dia keluar dari ketaatan kepada Allah, maka orang perokok kita katakan fasik. Nah gitu ya. Kemudian juga semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sholat berjamaah di masjid. Dia dengar azan, kemudian dia pura-pura enggak tahu atau memang tahu tapi malas, sholat di rumah, fasik, karena keluar dari ketaatan. Nah gitu ya, orang fasik. Wala yafsuk, dan dia tidak berbuat fasik. Wala yajhal. Wala yajhal artinya dia tidak melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Ya, tidak melakukan perbuatan yang bodoh. Yajhal tidak bodoh, artinya tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Seperti apa? Ya, seperti diantaranya kata para ulama, asyah, teriak-teriak. Ya, terutama mungkin ya teriak-teriak di pasar dan semacam. Nah, itu perbuatan ya termasuk perbuatan orang bodoh. Wasafah, ya safah artinya ya melakukan hal-hal yang memalukan. Ya, melakukan hal-hal yang memalukan. Nah, itu juga tidak boleh dalam ketika berpuasa. Fala yarfus wala yajhal. Yafsuk di bawahnya, afan ya, ini masih hadis yang di atasnya ya. Wala yarfus wala yajhal. Kemudian fa inimruun ya. Apabila seseorang apabila seseorang qatalahu, ada seseorang qatalahu artinya ingin melukai dia, qatala artinya ya melukai ya. Au syatamahu, atau ada seseorang ingin menghujat dia, melaknat dia ya. Falyakul, maka kalau ada orang ingin mencelakai dia, hendaknya dia mengatakan apa? Orang yang berpuasa tadi hendaknya dia mengatakan apa? Inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, makna qatalahu au syatamahu artinya dia ingin melukai dia, mencederai dia. Syatamahu artinya ya melaknat dia, ya qatala maknanya juga melaknat diantaranya. Maka dia mengatakan apa? Inni shaim, ya. Inni shaim, aku lagi puasa. Aku sedang berpuasa. Kata Imam An-Nawawi dalam Minhaj ya, fi syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj ya. Imam Nawawi beliau mensyarah Sahih Muslim. Ya, mensyarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mensyarah Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim ya, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, beliau punya sahih ya, namanya Sahih Muslim ya. Nah, itu dijelaskan ya, syarah artinya penjelasan oleh Imam An-Nawawi ya. Dahulu ya ada cetakan Mu'assasah Risalah ya sekitar 6 jilid. Ya, sekarang ada cetakan baru ya, Darul Minhaj. Itu cetakan yang terbaru dari Minhaj ya, 11 jilid. Ya, 11 jilid. Jadi syarahnya, penjelasan dari Sahih Muslim. Nah, beliau mengatakan makna falyakul inni shaim, apabila hendaknya dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa, maknanya dua. Makna yang pertama, dia mengucapkan secara jahar. Ya, ada orang ingin apa umpamanya, ingin ngomong, oh, kau tuh kayak gini, atau ingin mencelakai dia. Ya, orang yang berpuasa tadi mengatakan secara jelas, maaf, saya lagi puasa. Seperti itu. Makna yang pertama. Makna yang kedua, dia nggak mengucapkan secara jahar, secara jelas, secara secara kencang, tapi dia mengucapkan dalam hati. Udah, ditinggalkan saja. Ya, saya lagi puasa, udah usah diladenin. Nah, gitu. Itu makna yang kedua. Nah, beliau mengatakan kalau digabungkan keduanya itu hasan, itu lebih baik. Itu kata beliau.
Jadi dia mengucapkan maaf saya puasa, ya, tidak bisa, saya nggak bisa ladeni ini, maaf saya lagi puasa. Kemudian dalam hatinya dia juga mengatakan saya lagi puasa. Hati saya harus berpuasa juga, lisan saya harus berpuasa. Nah, dia dalam hati mengatakan secara zahir, kalau digabungkan itu lebih baik kata beliau. Nah jadi itu ya, apabila seorang mengatakan, katakan saja nggak masalah, maaf kita lagi puasa. Ya sebagaimana dulu kita pernah sebutkan ya, dulu di tempat kita di kampung ya, ada anak kecil ya, ketika lagi berantem segala macam, kawannya ya bukan mau berantem, ingin berkelahi dengan kawannya, ya kemudian yang satu lagi ya, awas ya, tunggu ini lagi puasa katanya kan, tunggulah kalau udah buka nanti gitu. Jadi dia menahan gitu kan. Jadi dia yang menghalangi dia untuk meladanin itu anak kecil tadi, karena dia mengatakan saya lagi berpuasa katanya. Saya lagi berpuasa, nanti setelah buka tengoklah nanti katanya. Ya pernah kayak gitu Pak. Pernah masih kecil dulu. Baik. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu' artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila ya seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka jangan dia mengucapkan yarfus, mengucapkan perbuatan yang keji, berbuat keji, wala yafsuk, jangan berbuat fasik. Nah, tadi ini fasik. Riwayat yang ini fasik tadi, yang di atas enggak ada fasiknya, yang ini ada. Ya. Fasik tadi apa artinya? Keluar dari ya ketaatan kepada Allah. Itu namanya fasik. Jadi kalau ada orang nengok, jadi kalau kita nengok ya orang bermaksiat kepada Allah keluar dari ketaatan, itu fasik. Nah, jadi ya, semuanya tadi kita sebutkan di sini ya, harus berpuasa seseorang lisannya dari musik. Jadi musik haram, bukan ketaatan, maksiat. Ketika seseorang menyanyikan lagu ya, duduk ya, berdiri di atas pentas ya, kemudian joget-joget sana sini, itu orang fasik gitu namanya. Ya, itu orang fasik. Atau kita lihat dalam televisi ya, konser grup band A, grup band C, B, D, banyak ya dalamnya. Itu orang-orang apa namanya? Fasikin, orang-orang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, wala yajhal, dan dia tidak melakukan hal-hal yang bodoh tadi seperti disebutkan, seperti teriak-teriak, atau mengerjakan perbuatan yang memalukan ya, membuat orang tertawa ya, karena perbuatan dia yang apa namanya, yang bodoh tadi. Itu juga tidak boleh dalam berpuasa. Fa in sabahu, apabila seseorang mencela dia ya, sabah artinya mencelanya, fal yakul, hendaknya dia mengatakan ini ru'um shaim, ini imru'un shaim, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa ya. Tadi maknanya dua tadi kan, baik dia mengucapkan secara jelas atau dia mengucapkan dalam hati. Kalau digabung keduanya, dia mengucapkan secara jelas juga, dalam hati juga, itu lebih baik. Wal junnah, apa makna junnah ya? Wal junnah bidommil jim, dengan mendommah jim, jun ya, jun, jin, jan, bisa tiga bacanya Pak, dan tiga-tiganya beda maknanya ya, cuman beda satu huruf aja, jun, junnah, jinnah, jannah ya, sama seperti ya dalam bahasa Arab beda satu harokat, bukan satu huruf ya, satu harokat ya. Burrun, birrun, barrun, ba, ro, semuanya pakai ba sama ro ya. Kalau burrun, bur bidomil ba ya, itu artinya tepung, bur. Bir, kalau bir bikasratil ba ya, itu sering kita dengar birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Apa artinya? Birrul walidain apa artinya? Berbakti. Bir, walidain, kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi bur tepung, bir berbakti. Kalau bar, apalagi bi fathil ba, barun. Ada dalam Al-Qur'an ya, Allah mengatakan ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Fil barri wal bahr. Apa artinya di situ? Bahar apa bahar? Bahar. Apa artinya bahar? Mana ini yang bahasa Arab Muktarat mana? Yang alumni Muktarat mana? Mana yang alumni Muktarat ini? Bang Samudra, alumni Muktarat kan? Ya, bar ya artinya daratan. Bar daratan,
bir berbakti, bur artinya apa? Tepung. Beda-beda maknanya Pak. Sini juga jadi beliau mengatakan wal junnah itu bidom jim, jangan jinnah, salah. Ya, kalau jinnah janin, artinya janin kalau jinnah, atau jin. Jin perempuan jinnah. Jin laki-laki jin, jinnu. Ya. Jannah. Apa artinya junnah? Ma yasturu sahibahu, yaitu yang menutupi, yastur yang menutupi sahibahu, yang menutupi orang yang memegangnya, yang memperisai, artinya tameng. Jadi kalau kita pakai tameng kayak gini sebenarnya kan tameng akan menutupi, dia menutupi ya yang megangnya, itu junnah. Wa yamna'uhu, dan akan menghalangi ya dia dari ya menghalangi dia apa? Ayusibahu, menghalangi dia dari ya mengenai dirinya solahu ghairihi, senjata orang lain. Artinya apa? Perisai, junnah itu. Ya, sesuatu yang dipegang oleh seseorang yang menghalangi dia dari ya senjata orang lain, itu namanya perisai. Wasiyam, dan puasa itu yahfadz sahibahu, menjaga pemiliknya minal wuqu fil ma'asi, dari terjatuh ke dalam maksiat-maksiat, ya puasa itu. Allati akibatuha, yang siksaannya apa? Al adzabul ajil, ya azab yang ajil, yang disegerakan, wal ajil, yang diakhirkan. Nah lihat Pak, kalau pakai ain ajil, itu disegerakan di dunia. Kalau pakai hamzah alif, ajil, ya cuman beda satu huruf. Kalau ini beda huruf, kalau tadi beda harokat. Al ajil, al ajil, ya kalau al ajil itu artinya yang diakhirkan di akhirat. Wa rafas, nah ini makna rafas. Rafas itu apa? Huwa fahsyu, wal al fahsyu artinya perbuatan keji. Wa radiul kalam, dan ucapan yang kotor. Wa rawa Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu, dan selainnya marfu'an ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna siyam, sesungguhnya puasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam junnah. Ya, apa junnah tadi? Perisai, tameng. Malam yakhrikha, ya akan dia puasa itu akan tetap jadi tameng malam selagi tidak yakhrikha, tidak dihancurkan, ya yakhrik jadi merobek, membolongi. Jadi tameng itu tetap akan jadi tameng selagi nggak dibolongi. Kalau dibolongi udah nggak bisa jadi tameng. Ada lobangnya, ya tinggal masukin senjata dalam itu, udah kena dia. Kila bima yakhrikuha, ya dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, dengan apa ya tameng itu dirusak, dilobangi dengan apa? Qala, beliau mengatakan apa? Bikadzibin, dirusak, dilobangi dengan dusta, wa ghibah, dan dengan ghibah. Nah ini akan disebutkan ghibah itu apa? Ya akhrajaul al faqratul ula minan nasa'i, ya kemudian diriwayatkan Imam Ahmad juga dan yang lainnya. Fa fi hadza, dalam hadis ini dalil, terdapat dalil. Nah, Pak, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau beristidlal ya dengan hadis ini mengeluarkan sebuah hukum dengan menggunakan dalil-dalil. Beliau mengatakan apa? Fa fi hadza, maka dalam hadis ini dalil, terdapat sebuah dalil ala annal ghibah, bahwasanya ghibah ya takhruqus siyam, ya ghibah itu merobek dan menghancurkan puasa. Ghibah itu Pak, hancur puasa kita, dirobek, dilubangi puasa kita. Ai tu'atsiru fi, artinya apa? Ghibah itu mempengaruhi puasa kita, tu'atsir, mempengaruhi ya puasa. Wal junnah, ya, dan tameng, perisai, idza inharaqat, ya idza inharaqat, apabila tameng tadi telah dilobangi, lam tanfa, tidak akan bermanfaat sahibaha, kepada orang yang memegangnya, gak akan bermanfaat tameng itu karena udah lobang. Kalau sudah lobang ya nggak kuat lagi dia, ya karena apa? Sudah nampak itu ada lobangnya, tembak dari situ, ya lempar dari situ, kena dia, ya. Fakadzalika siyam, maka begitu juga berpuasa, idza in kharaqa, apabila puasa itu telah berlobang, lam yanfa sahibahu, tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Berarti apa Pak? Ya, salah satu yang sangat diharamkan dalam berpuasa apa? Ghibah. Hati-hati. Ya, ini hari keberapa kita berpuasa ini? 11. Udah ada ghibah belum? Udah selama 11 hari udah menggibah orang belum? Kalau udah bertobat.
Kalau belum, alhamdulillah, pertahankan, jangan sampai ghibah orang. Ya. Dan apa itu ghibah? Wal ghibah, dan ghibah itu apa? Kama bayyana Rasulullah SAW, sebagaimana telah dijelaskan ghibah itu, dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, zikruka, engkau menyebutkan. Ini arti ghibah. Zikruka, engkau menyebutkan, ya, pada saudaramu, akhaka, engkau menyebutkan, engkau menyebut, mengucapkan, ya, akhaka, pada saudaramu, ya, yang ada pada saudaramu, bima yakroh, segala sesuatu yang dia benci untuk disebutkan. Jadi apa ghibah itu, Pak? Ya, yang kita bicarakan orangnya ndak ada, itu ghibah. Ya, jadi orangnya nggak ada, kita ceritakan aib-aib dia, yang dia nggak suka, itu disebutkan. Ya, fulan ini, ya dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini, banyak ini, dia kerjanya nggak becus, nggak amanah. Dia nggak suka itu disebutkan, kita sebutkan ketika dia nggak ada, itu ghibah. Ya. Menyebutkan pada saudaramu sesuatu yang dia benci, itu ya makna dari ghibah. Wajaa, dan juga datang, ya. Jadi ini yang bahaya, sangat berbahaya ini. Ini bisa menghancurkan puasa. Ya, ghibah seperti ini sangat berbahaya. Ya, hati-hati kita terhadap dengan ghibah ini. Wajaa, dan telah datang dalam annaha, bahwasanya ghibah itu, ya, tuftir shaim, subhanallah. Datang, Pak, dalam hadis, ghibah itu membuat batal, puasanya batal. Jadi bukan perkara sepele ini, ghibah ini. Ya, kama fi musnad Imam Ahmad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad, anna imra'ataini, bahwasanya ada dua wanita, imra'ataini, dua wanita, somata, mereka dua wanita ini berpuasa. Fi ahdi Rasulillah SAW, di zaman Nabi SAW, fakadata, dan hampir kedua wanita ini antamuta, kedua wanita ini hampir mati. Karena apa? Minal atash, dikarenakan haus sekali. Ya, dan mereka berpuasa, dan hampir mati karena haus. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua wanita ini. Fa'arada anhuma, Nabi berpaling, enggak mau, cuek, tidak mempedulikan mereka berdua ini, wanita yang sudah berpuasa tadi, ya. Tsumma dzakarata lahu, ya. Kemudian, ya, disebutkan mereka berdua, dipanggil, kemudian setelah itu disebut mereka berdua teringat, ya. Zakarata, ya, mereka teringat, tersadar, ya. Fada'ahuma, maka mereka berdua dipanggil, ya, ya, teringat, ya, artinya sudah mulai sadarkan diri karena hampir mati tadi. Setelah mereka sadar, fada'ahuma, mereka dua dipanggil, fa'amarahuma, dan Nabi SAW, ya, memerintahkan apa? Nabi SAW memerintahkan mereka berdua antastaki, ya, antastakia, agar mereka berdua diberi, ya, diberi minum, ya, setelah karena kehausan tadi. Ai tastafrigha fi butuni, bukan. Fa amarahuma, bukan diberi minum. Kemudian Nabi SAW memerintahkan keduanya antas takia, agar mereka muntah. Agar mereka Nabi panggil mereka, disuruh muntahkan, pokoknya muntah. Kalian berdua harus muntah, dipaksa. Pokoknya gimana caranya enggak tahu. Pokoknya mereka itu harus, ya, muntah. Ai tastafrigha ma fi butunihima, ya. Artinya apa? Harus mengosongkan segala sesuatu, ya. Tastafrigha artinya mengosongkan, kedua wanita ini harus mengosongkan segala sesuatu yang ada dalam perut mereka berdua. Jadi dipanggil oleh Nabi, disuruh muntah, paksa, entah dicolok ininya atau diurut, pokoknya disuruh muntah, dikeluarkan, dikosongkan semua perut mereka berdua ini. Faqa'ata, maka keduanya pun muntah, mil'a qadhi qayhan, ya, mil'a qadhi qayhan, ya, yaitu mereka muntah sepenuh, ya, gelas, ya, mereka muntah sepenuh gelas, qayhan, ya, yang mereka muntahkan nanah, Pak. Wanita ini, ya, mereka berdua memuntahkan nanah, wadaman sodid, dan darah yang bercampur dengan nanah, itu yang mereka muntahkan. Walahman abid, dan juga mereka memuntahkan beberapa daging,
Ya, ada daging juga yang dimuntahkan. Jadi ngeluarin nanah, ngeluarin darah, ya kemudian daging juga dikeluarkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW setelah memerintahkan mereka untuk muntah dan mereka muntah mengeluarkan seperti itu, hal-hal yang jijik tadi, ya Nabi mengatakan inna hataini, sesungguhnya kedua wanita ini somata, mereka berpuasa, ya mereka berpuasa amma halallahu lahuma, mereka hanya berpuasa terhadap hal-hal yang Allah dari yang hal-hal yang Allah halalkan untuk mereka. Artinya apa? Mereka itu makan minum saja yang enggak, ya. Makan minum kan halal. Mereka berpuasa dari itu saja, ya. Wa aftarata, dan mereka ini berbuka puasa sebenarnya, berbuka puasa ala ma harramahullah, mereka berbuka, ya, berbuka puasa terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada mereka berdua. Artinya apa? Dia melakukan maksiat. Apa maksiat dia? Lihat setelahnya. Jalasat ihdahuma, ya, salah satu di antara dua perempuan ini duduk ilal ukhra, ya, duduk, ya, di salah satu saudarinya yang perempuan tadi. Faja'alata, ya, kemudian mereka, ya, ja'alata artinya, ya, yashra'a, maka mereka memulai takulani, mereka berdua memakan min luhumin nas, ya, makan daging manusia. Apa maksudnya makan daging manusia? Beribah, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah, ya, mereka itu hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi dari gibah enggak. Ini ya, ini kejadiannya. Kemudian kata beliau di sini, wa ma hasala min hatain, dan apa yang terjadi dari dua imra'atain, dua wanita ini, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada Rasul, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta qayu, ya, berupa muntahan, ya, apa yang terjadi pada mereka berupa muntahan hadil mawat, muntahan dari, ya, mawat artinya, ya, bahan-bahan atau benda-benda al khabithah yang jelek, wal karihah, dan busuk, ya, huwa mimma ajarahullah, itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, ya, ajarahullah, yang telah Allah tetapkan ala yadi Rasulullah SAW, ya, lewat perantara tangan Rasulullah SAW, ya, minal mu'jizat, berupa mukjizat. Jadi ini mukjizat, Pak. Ya, jangan nanti kita nengok, ya, ada orang gibah, kalian muntah semuanya, enggak kayak gitu. Kalian udah makan daging, muntah cepat, dicolok mulutnya, enggak kayak gitu. Ini mukjizat. Jadi ini mukjizat yang telah Allah tetapkan kepada Nabi SAW, ya, agar apa? Liyatabayyana linnas, agar jelas bagi manusia, malil ghibah, apa, ya, apa yang dampak dari ghibah, min atharil qabihah, dari efek yang sangat jelek, ya. Jadi gitu, Pak, keluar, Pak, daging keluar, nanah keluar, darah juga keluar, subhanallah, karena udah ghibah sebelumnya, ya. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha, ya, janganlah kalian, ya, menggibah salah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah satu di antara kalian ayakula lahma akhihi maita, ya, apakah kalian mau salah satu di antara kalian memakan bangkai saudaranya, ya, bangkainya aja enggak mau, apalagi ketika masih hidup, ya, bangkai aja enggak mau, apalagi masih hidup, ya, masih hidup digigit kayak gitu, makan kan enggak mau seperti itu, ya. Waqad dalla hadzal hadis, dan kata beliau di sini, ini istidlal beliau, ya, waqad dallal hadis, ya, ala annal ghibah, ya, bahwasanya ghibah itu tufattir shaim, ghibah itu membatalkan puasa, wa hadza taftir maknawi, akan tetapi pembatal di sini adalah batal secara makna, bukan secara hukum, ya, bukan secara hukum, ya. Maknahu, maknanya apa? Butlana thawab indal jumhur, ya, batalnya semua batalnya pahala seseorang, yang jadi dia enggak, ya, dapat pahala. Nah, kemudian yang terakhir, ya, tadi kan ghibah sudah. Kemudian kita sebutkan namimah itu apa? Ya, namimah itu artinya, ya, naklul kalam, namimah. Ghibah kan sudah tahu. Apa arti ghibah tadi? Apa Bang Samudra? Ghibah tadi apa artinya? Dan dia enggak suka. Jadi menyebutkan aib
seseorang, ya, aib saudaranya sendiri, saudara dia semuslim, ya, dan yang dia sebutkan itu sesuatu yang tidak disukai, itu ghibah. Ya, itu ghibah. Nah, tapi itu tadi saudara kita, artinya semuslim. Kalau ghibah orang kafir boleh enggak? Ya, secara hukum asal boleh, enggak masalah ghibah orang kafir. Kita ghibah dia itu orang kafir, itu enggak masalah. Tapi lebih baik kita tinggalkan karena kita takut nanti terbiasa dengan hal tersebut menjadi kebiasaan. Tapi kalau dikatakan dosa enggak, ya enggak dosa, enggak ada. Ghibah orang kafir itu mana ada dosa? Dia aja musuh Allah, apa pula kita berdosa menggibahi orang musuh. Tapi ya dalam bentuk adab lebih baik enggak usah. Ya, dengan harapan agar mereka mau masuk Islam dan mereka dekat dengan kaum muslimin. Tapi kalau semuanya dikatakan berdosa, tidak berdosa. Nah, kalau namimah apa namimah? Apa namimah? Namimah itu naklul kalam, menukilkan ucapan ba'dunas sebagian orang lil ba'd kepada orang lain. Kita menukilkan, kita memindahkan, ya, menukilkan ucapan sebagian manusia, kita kasih ke orang lain. Untuk apa? Untuk apa kita menukilkannya? Untuk apa kita liqasdil ifsad, dengan niat untuk merusak bainahum, hubungan antara mereka berdua. Itu namimah. Namimah itu kita memindahkan, menukilkan ucapan sebagian manusia kepada manusia yang lain dengan tujuan merusak hubungan mereka. Nah, itunya namimah. Dan juga apa? Agar ada permusuhan di antara mereka. Itu hati-hati sama ghibah dan namimah, termasuk dosa besar. Jangan coba-coba kita untuk melakukan dua hal ini di dalam berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya selama kita berpuasa dan di luar berpuasa, dan Allah melindungi kita dari semua perbuatan dosa dan maksiat, terutama perbuatan ghibah dan namimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى